Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlu al-Islam, seputar keutamaan Islam, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Ya. Dan kita pada malam ini akan masuk di ayat yang ketiga dari pembahasan keutamaan Islam. Sudah kita lewati ayat yang kedua tentang ayat di surah Yunus, ayat 104. Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Katakanlah wahai manusia, jika kalian ragu pada agamaku, maka aku tidak menyembah, aku tidak beribadah, ya, aku tidak mentauhidkan orang-orang yang kalian sembah selain Allah. Tetapi aku hanya beribadah kepada Allah yang telah mewafatkan kalian, atau yang akan mewafatkan kalian. Baik. Ini ayat sudah kita bahas ya. Di dalamnya ada 4 keutamaan Islam. Ada yang bisa sebutkan di antara keutamaannya? Yang pertama apa? Ya, bukan. Islam adalah agama yang mencakup seluruh manusia. Itu kan dikatakan apa? Ya ayuhan nas. Itu kan panggilan untuk seluruh manusia. Ya, bukan hanya untuk yang sudah berislam saja, tapi untuk seluruh manusia. Kemudian yang kedua dari faedah ayat atau faedah keutamaan Islam di situ apa? Islam itu adalah agama yang tidak ada keraguan, ya, di dalamnya kan. Dikatakan situ in kuntum fi syakkin min dini. Baik, agama yang benar, yang tidak ada keraguan padanya. Kemudian yang ketiga, Islam itu adalah agama apa? Agama at-tauhid. Ya. Dikatakan fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah, atau fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah. Baik. Dan tauhid sudah kita bahasnya di Ar-Salat Tsalatsa. Tauhid itu kan ada definisinya kan, sudah kita bahas, yaitu mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Nah, kemudian yang keempat dari keutamaan Islam itu dari keharusannya dipetik oleh para ulama dari 3 keutamaan tadi. Kalau Islam itu adalah agama yang mencakup seluruh manusia, Islam itu adalah agama yang tidak ada keraguan padanya, kemudian dia merupakan agama tauhid. Berarti yang keempat apa? Islam adalah agama yang apa? Yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ini ya. Karena orang yang berpegang dengan tauhid itu akan dikuatkan oleh Allah. Itu banyak ayat-ayat dalam masalah itu ya, diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dikuatkan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Allah memberi perumpamaan kalimat la ilaha illallah itu bagikan pohon yang punya akar yang tertancap kuat dalam bumi, begitu kan? Dan cabang-cabangnya menjulang tinggi
ke langit. Itu dari permisalan-permisalan ya dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim seputar tauhid. Ya. Nah, itu dari faedah pokok sudah diterangkan dari ayat ini ya. Dan faedah tambahan sudah kita bahas dari ayat ya. Padanya penjelasan makna ibadah dan juga padanya ada penjelasan sifat Allah yang menghidupkan dan juga sekaligus yang mematikan. Dan selainnya dari faedah-faedah sudah kita terangkan ya. Tapi intinya kita pahami faedah pokok dalam ayat-ayat yang beliau terangkan di sini. Nah, dan sekarang kita masuk di ayat yang ketiga. Kata beliau rahimahullah taala, wa qauluhu taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Terjemahan dari mana ayatnya? Ada di PDF ya. Bagi yang punya buku yang sudah ada lihatnya di situ. Dan firman-Nya Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Yu'tikum atau aminu bi rasulih, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati, maka Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, ya, dan Dia akan menjadikan untuk kalian cahaya, kalian akan berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum, dan Dia akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Baik. Ya, ayat ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada dua pendapat seputar arah pembicaraan kepada ayat ini. Ya. Jadi ayat ini kalau kita perhatikan di surah Al-Hadid, itu sebelumnya ada penyebutan ahlul kitab, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Baru datang ayat ini ya, baru datang ayat ini. Jadi ayat ini menurut pendapat yang pertama, ya, dia ini khitab kepada, yang diajak bicara kepada ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, yang telah beriman kepada nabi mereka, itu Nabi Musa dan Nabi siapa? Nabi Isa kan? Kalau untuk Yahudi kan Nabi Musa, Nasrani Nabi siapa? Nabi Isa. Ya. Jadi ketika dikatakan untuk mereka, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, yang telah beriman ya kepada Musa dan Isa alaihi wassalam, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya. Nah, ini maksudnya kepada Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka di sini diperintah oleh Allah untuk masuk Islam, masuk ke dalam apa? Agama Islam. Ya. Jadi ketika mereka sudah beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, datang Nabi Muhammad SAW, mereka juga beriman padanya. Mereka masuk Islam. Ya, mereka tinggalkan agama Yahudi, agama Nasrani. Maka datanglah dua keutamaan di situ, atau tiga keutamaan. Diterangkan di ayat ini ya. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Ya, maka Dia, maksudnya Allah, akan memberi kalian dua bagian dari rahmatnya. Ya, kenapa dikatakan dua bagian? Ini juga ada beberapa penafsirannya di kalangan ulama. Ya, dikatakan dua bagian dari rahmat Allah karena mereka sudah beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Musa sebelumnya pada agama mereka. Nah, datang Islam,
mereka dapat hidayah, mereka masuk Islam. Gitu ya, mereka masuk Islam. Ya. Jadi dua agama yang mereka telah imani begitu kan sebelumnya. Walaupun kan agama yang sebelumnya kan sudah terhapus. Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Nah, itu dua bagian dari rahmat Allah. Kalau mereka beragama Yahudi masuk ke Islam atau agama Nasrani masuk ke Islam. Ya, itu satu pendapat ya di kalangan ulama. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Dia akan memberi kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Ada juga yang mengatakan di sini yu'tikum kiflaini min rahmati. Dua bagian dari rahmatnya, maksudnya rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Ya, mencakup rahmat dunia dan rahmat di akhirat. Rahmat di dunia maksudnya mereka diberi rahmat oleh Allah untuk mengenal jalan-jalan keselamatan, ya, mengenal ketaatan, gitu kan? Dalam Islam ini, karena di Islam ini kan banyak jalan-jalan keselamatan di sini kan? Ada tauhid, ada salat, ada zakat, puasa, haji, terbuka kan? Ada sedekah, ya, banyak jalan-jalan apa? Keselamatan. Nah, di dunia ya, mereka diberikan rahmat untuk mengenal jalan keselamatan. Ini mana juga ya di pendapat yang kedua tadi. Dan juga mereka diberi rahmat untuk apa? Berjalan di akhirat nanti menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi rahmat di situ untuk melewati as-sirat, melewati jembatan yang dihamparkan oleh Allah di atas neraka Jahannam. Dipahami ya? Jadi itu dua makna rahmat Allah. Mereka selamat di dunia, mengenal ketaatan, keislaman, dan mereka selamat juga di mana? Di akhirat. Diberi rahmat di akhirat, melewati as-sirat, masuk ke dalam apa? Surga, negeri keselamatan. Ya, dipahami ya? Itu dua penafsiran ya di kalangan ulama. Seorang tadi ya, jadi dua rahmat di sini maksudnya dua bagian dari rahmat Allah. Kalau dia tadi mengarah kepada ahli kitab, jadi tutup pintunya, tutup pintunya. Ya, tidak. Ya soalnya tadi ya, kalau dua bagian dari rahmat Allah, kalau khitabnya kepada ahli kitab, maka dia kembali kepada rahmat karena dia telah beragama sebelumnya, agama Yahudi atau agama Nasrani, kemudian dia masuk Islam, begitu kan? Itu pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang kedua tadi sudah diterangkan, ya, yaitu ketika mereka di situ diberi rahmat di dunia dengan mengenal keislaman, jalan-jalan keselamatan dalam Islam, dan dia mengenal dan dia di sana diberi rahmat juga yang kedua di akhirat, yaitu dia melewati as-sirat menuju negeri keselamatan di surga nanti. Ya, dipahami ya? Baik. Maka ini dari makna yu'tikum kiflaini min rahmati. Ya. Kalau khitabnya tadi kepada ahli kitab. Ya. Kepada ahli kitab. Nah. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Bisa dipahami tadi ya? Ya. Dan ahli kitab itu kalau ini ada pembahasan khusus ya di antara mereka. Dan diterangkan oleh para ulama. Ya, jadi kalau mereka misalnya dulunya beragama Yahudi dan beragama Nasrani, masuk Islam, itu memang ada dua keutamaan mereka dapatkan di situ ya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, ini tambahannya dari keterangan yang tadi itu. Dari Abu Musa Al-Asy'ari
radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun yu'tauna ajruhum marratain." Ada 3 golongan kata Nabi yang akan diberikan pahala mereka 2 kali. Ya. Dipahami ya? Ada 3 golongan yang akan diberikan pahala mereka 2 kali. Nah, siapa itu kata Nabi? Rajulun min ahlil kitab amana bin nabiyhi wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi nam wa atba'ahu wa saddaqahu falahu ajran. Yang pertama kata Nabi, seorang lelaki atau seorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya. Ya, kalau dia misalnya agama Yahudi, dia beriman kepada Nabi Musa dahulu kan? Agama Nasrani beriman kepada Nabi Isa. Ya. Kemudian dia dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia dapati keislaman. Lalu dia beriman lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya dia masuk Islam begitu kan? Dia mengikuti Nabi Muhammad, dia benarkan, maka kata Nabi padanya 2 pahala. Ya, padanya 2 apa? Pahala. Baik, itu golongan pertama ya. Golongan kedua, ini tapi di luar pembahasan kita ya. Wa 'abdun mamlukun adda haqqallah ta'ala. Ya, wa haqqa sayyidahu falahu ajran. Orang yang kedua di situ adalah budak ya, yang dimiliki, yang dia menunaikan hak Allah dan hak tuannya begitu. Maka untuknya dapat 2 pahala. Ini untuk budak ya, yang dia tunaikan hak Allah dan dia tunaikan hak tuannya. Maka dia juga dapat 2 apa? Pahala. Kemudian golongan yang ketiga kata Nabi, wa rajulun kanat lahu amatun nan faqadaha fa ahsana ghadaha thumma addabaha fa ahsana adabaha ya thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Ini golongan yang ketiga kata Nabi, seorang lelaki yang dia punya budak perempuan, kemudian dia didik, diperbaiki pendidikannya, diajari agama kan, kemudian dia perbaiki, dia beri dia adab, diperbaiki adabnya, kemudian dia bebaskan, kemudian dia nikahi. Nah, maka untuknya kata Nabi dapat 2 pahala juga. Ini 3 golongan diterangkan di sini ya. Orang-orang yang diberi pahala 2 kali. Ya, tadi diantaranya yang kita bahas ini adalah ahli kitab yang beriman kepada nabinya sebelumnya, ya, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk Islam, ditinggalkan agama Yahudi atau agama apa? Nasrani. Yang kedua tadi hamba, budak, yang dia tunaikan hak Allah dan hak tuannya. Yang ketiga tadi seorang tuan yang punya budak, ya, dia ajari budak itu, ya, kemudian diperbaiki adabnya, dibebaskan, kemudian dia nikahi. Dan maka juga dapat 2 pahala. Baik, itu orang-orang ya yang diterangkan di situ, dari orang-orang yang diberikan pahala 2 kali. Ya, dan banyak kalau kita lihat ya dari uraian para ulama kita, dari golongan-golongan yang diberikan pahalanya 2 kali. Ya, ada buku yang dikarang oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Dan beliau kumpulkan di situ ada sekitaran 30 golongan dari orang-orang yang diberi pahala 2 kali. Tadi itu hanya 3 ya yang kita terangkan tadi. Padahal masih banyak yang lain yang diterangkan oleh para ulama. Baik. Itu dari sebagian ya dari penafsiran ayat ini. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Nah, kemudian diterangkan di situ wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Ya. Pahala yang kedua ketika mereka sudah masuk Islam, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Ya, dan dia akan menjadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Cahaya di sini banyak penafsirannya di kalangan ulama. Ada yang menafsirkan dia adalah Al-Quran, ada yang mengatakan dia adalah Islam itu sendiri, ada yang mengatakan dia sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang jelas semuanya tidak bertentangan ya.
Karena agama Islam itu kan dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, semua cahaya. Islam itu cahaya, Al-Quran itu cahaya, dan Sunnah Rasulullah adalah apa? Cahaya. Nah, baik, itu diantara penafsiran. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan juga sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, nuran tamshuna bihi. Di sini ada cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Ya. Cahaya di dunia dia bisa berjalan di muka bumi dengan agama Islam dan dia bisa ajari manusia, dikenal agama itu, ya, dan tidak ada syubhat padanya, ya, dia tidak ragu dalam agama Islam yang dia anut. Dan cahaya di akhirat ketika dia berjalan di atas as-sirat. Karena di akhirat juga itu seorang butuh cahaya. Butuh cahaya. Ya, lihat orang-orang munafikin itu kan di hari kiamat nanti. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami, kata orang munafik, supaya kami bisa dapat cahaya kalian. Karena orang-orang yang beriman mereka punya cahaya. Berjalan nanti di as-sirat. Ya, berjalan nanti di as-sirat, jembatan yang dihamparkan oleh Allah di atas neraka Jahannam. Ya. Jadi ini dari mana cahaya ya? Ini terangkan tadi ya oleh para ulama. Nah, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Jadi ada yang mengatakan cahaya di dunia dengan dia kenal agama, dan ada cahaya di akhirat, mirip tadi dengan penafsiran yang pertama dengan yu'tikum kiflaini min rahmati. Baik. Kemudian keutamaan yang ketiga di sini dikatakan ketika mereka sudah masuk Islam, ya, wa yaghfir lakum, dan dia Allah akan mengampuni kalian, akan mengampuni kalian. Baik. Karena Islam itu dari sebab-sebab pengampunan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani kalau mereka masuk Islam, itu dosa-dosa mereka yang telah lalu dihapuskan oleh Allah. Kesyirikan mereka, kekafiran mereka, begitu kan? Itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar yang mereka lakukan terhapus semuanya dengan apa? Dengan keislaman. Dengan keislaman. Ini maksud kalau ayatnya mengarah kepada ahli kitab tadi ya, yang kita telah bahas. Baik. Jadi itu penafsiran yang pertama ya. Kalau ini ayat khitabnya kepada ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Baik. Penafsiran yang kedua, kata para ulama, ayat ini dia sifatnya umum. Ya, bukan hanya terbatas kepada ahli kitab saja, tapi juga berlaku untuk orang-orang yang beriman. Ya, yang beriman. Dipaham ya? Berlaku juga untuk orang-orang yang beriman. Ini ayat ya, karena dikatakan di awal ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Memang ini dipanggil orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada rasulnya. Nah, itulah keislaman. Itulah keislaman namanya. Dia punya ketakwaan kepada Allah dan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Itulah yang namanya apa? Islam. Ini penafsiran yang kedua ya. Penafsiran yang kedua. Dan sudah berlalu makna iman, sudah kita bahas ya di buku-buku akidah sebelumnya ya, di Al-Salatah juga sudah kita bahas apa itu iman. Ya. Dan iman itu adanya keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, adanya amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, itulah keimanan. Adapun takwa itu juga sudah mungkin sering kita bahas juga ya di pembahasan-pembahasan yang lain. Jadi takwa itu secara bahasa dia bermakna tameng, ya, atau benteng. Nah, adapun secara istilah banyak definisi takwa di kalangan ulama. Yang paling bagusnya adalah definisi yang dikatakan oleh seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib. Ya, kata beliau takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah ya di atas cahaya ilmu, karena mengharap ya rahmat Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga engkau tinggalkan maksiat atas dasar ilmu karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang namanya takwa. Kembali kepada melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Dipahami ya? Tapi dengan dasar ilmu semuanya ya. Bukan hanya meraba-raba atau hanya tebak-tebak saja, tidak. Dengan dasar ilmu. Dilakukan ketaatan. Ada harapan dari Allah yang diharapkan, maka surganya, rahmatnya dan seterusnya. Tinggalkan dosa maksiat dengan dasar ilmu juga, karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik, itu makna takwa. Makna takwa. Ya. Jadi kalau dia arahnya kepada orang-orang yang beriman, itu dari mana yang benar juga, dari pendapat yang kedua di kalangan ahli tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulih. Jelas itu ya. Wa aminu birrasulih sama. Dia penafsirannya adalah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau misalnya dia kembali kepada orang-orang yang beriman, kenapa mereka diberikan juga dua pahala, dua bagian dari rahmat Allah? Ya, ini juga ada makna juga ya, yang berbeda dengan penafsiran yang pertama tadi. Ya, dikatakan dia mendapatkan dua bagian dari rahmat Allah, itu karena ketakwaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna kenapa dia diberi dua bagian dari rahmat Allah. Kalau dia memang orang yang beriman, memang yang dipanggil di sini, karena dia punya ketakwaan dan karena dia ada keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Dan sudah kita bahas di usul thalatha juga ya. Apa itu makna dia bersyahadat ya akan Muhammad Rasulullah. Dia benarkan apa yang dikabarkannya, dia taati perintahnya, dijauhi larangannya, dan dia tidak beribadah kecuali dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mana beriman pada Rasulullah. Ya, dia bersaksi akan syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, seterusnya ada beberapa garis-garis yang lain yang sudah kita bahas di al-usul tsalatsa atau di talqin usul al-aqidah. Baik. Jadi dari mana tadi itu ya, diberi dua bagian dari rahmat Allah. Kemudian dikatakan tadi ya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Ini sama tadi ya penafsiran juga. Diberi cahaya berjalan dengannya, sama tadi dengan penafsiran yang pertama. Ya, berjalan di akhirat atau berjalan di dunia dan berjalan di mana? Di akhirat. Ya, dengan di dunia dengan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Di dunia berjalan juga dengan cahaya yang dia butuhkan ketika melewati as-sirat menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa yaghfir lakum. Ya, keutamaan yang ketiga wa yaghfir lakum jelas di sini ya. Nah, karena diterangkan dalam Al-Qur'an itu ada 10 golongan. Bisa dilihat ya di surah Al-Ahzab ayat ke-35 ya. Itu ada 10 golongan yang dijanjikan oleh Allah pengampunan di akhirnya. Ya. Yang pertama itu innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semuanya orang-orang yang berislam dari kalangan laki-laki dan perempuan, yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Sampai 10 golongan diterangkan di situ ya. Nanti dirujuk ya di surah Al-Ahzab ayat 35 tadi. Nah, dikatakan di akhir ayatnya, kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Dan pahala yang besar. Baik. Jelas ini ya. Jadi dari mana ayat? Baik. Wa yaghfir lakum. Karena Islam itu adalah sebab pengampunan. Sebab pengampunan. Ya, dan juga diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat ya At-Tirmidzi, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka bi qarabihal maghfirah. Kata
Kata Nabi SAW, ya beliau membawakan hadits qudsi ya. Allah yang berfirman di situ, wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Perhatikan ya, dosanya itu sepenuh apa? Bumi. Ya. Kemudian dia menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, tidak berbuat kesyirikan. Berarti dia apa? Muslim. Gitu kan? Tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Berarti dia seorang Muslim. Maka kata Allah apa? La ataituka biqurabihal maghfirah. Maka aku akan datangkan juga kepadamu, ya, sepenuh bumi itu juga pengampunan. Berarti apa bahasanya itu? Dosanya akan habis, gitu kan? Ketika dia bawa dosa sepenuh bumi, Allah akan gantikan juga pengampunan sepenuh bumi. Tapi dengan syarat dia orang yang tidak berbuat kesyirikan, atau bahasa lainnya dia seorang apa? Muslim. Ini faedah ya. Kalau dia memang seorang yang Muslim, ya, Allah akan gantikan dosa-dosa itu dengan pengampunan yang semisalnya seperti itu, sehingga habis dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena keislamannya. Jelas ini ya. Baik. Jadi ini 3 keutamaan Islam di sini ya, bisa kita simpulkan dari uraian ayat ini. Jadi yang pertama tadi dari keutamaan Islam diterangkan tadi, seorang yang masih Islam dia akan dapatkan 2 bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu sudah 1 keutamaan. Ya. Kemudian yang kedua tadi, seorang yang berislam dia akan diberikan apa? Cahaya. Ya. Ini cahaya ini hal yang sangat besar. Ya. Pengaruhnya dalam kehidupan. Dengannya dikenal agama, dia bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jelas ya? Di perjalanan di muka bumi. Dan di akhirat juga dia punya cahaya seperti tadi yang sudah diterangkan. Baik. Kemudian keutamaan yang ketiga dari Islam juga di ayat ini adalah apa? Ya, dia diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu 3 keutamaan di ayat ini ya. Nah, sekarang saya tanya, keutamaan Islam di sini kembali kepada siapa? Kembali kepada apa? Kembali kepada agama itu sendiri? Atau kembali kepada orangnya? Atau kembali kepada orang yang berpegang teguh dengan Islam? Hah? Ya. Bisa masuk kembali kepada agama sendiri, dan juga bisa masuk kepada orang yang telah apa? Berislam. Karena dia akan diberikan 2 pahala di situ kan, 2 bagian dari rahmat Allah. Walaupun di sini ayat memang arahnya lebih besarnya kepada orang yang berislam. Jadi arahnya kepada orang yang berislam, ya gitu ya. Orang yang masuk dalam agama apa? Islam. Dia akan diberi 2 bagian dari rahmat Allah. Diberikan cahaya Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan keislamannya. Dan yang ketiga, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masuk juga di mana yang ketiga, ketika dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu juga dari cakupan keutamaan dalam ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Ya. Jadi ini 3 tambahan lagi ya keutamaan Islam dari selain ayat-ayat yang telah kita baca di 2 ayat sebelumnya. Baik. Kemudian ditutup di ayat ini, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Baik, itu faedah pokok ayat. Insyaallah taala cukup. Nanti kita akan terangkan tambahan faedah yang lain di majelis berikutnya. Insyaallah taala. Baik, segera jelas ya. Ada yang tanyakan dari pelajaran? Itu ditulis ya catatan-catatannya. Apa keutamaan Islam ini sudah berapa kita lewati ini? Ayat pertama 4 keutamaan, ayat kedua 4 keutamaan, ayat ketiga 3 keutamaan. Sudah berapa itu? Sudah 11 keutamaan Islam. Itu ditulis ya, dicatat baik-baik. Itu poin-poin pembahasan di 3 ayat yang telah kita lewati. Nanti di hadis lagi lain lagi. Ada keutamaan yang lain lagi. Jadi nanti kita akan lewati insyaallah taala berbagai macam keutamaan-keutamaan yang dengannya seorang itu bisa kuat
dalam agama Islam. Ini metode dalam beragama ya. Semoga kita bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Baik. Ya, mungkin segera itu dulu dari akhir pembahasan dari ayat ini ya, insyaallah taala. Ya. Ada faedah dari Syekh Shalih Fauzan juga yang bagus. Ayat yang pertama itu arah pembicaraannya kepada orang-orang yang beriman. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang kedua, ya ayuhan nas, itu arah pembicaraannya kepada siapa? Seluruh manusia. Ya. Ayat yang ketiga tadi, arah pembicaraannya kepada ahlul kitab. Menurut satu penafsiran ya. Jadi perhatikan ini Syekh rahimahullah taala itu memang memilih ayat-ayat yang tepat. Ya. Beda-beda arah pembicaraannya begitu. Yang pertama ke sini, yang kedua ke sini lagi, yang ketiga ke sini. Yang pertama di kitabnya kepada umat Islam, yang kedua kepada seluruh manusia, yang ketiga kepada ahlul kitab. Itu di antara faedah-faedah yang beliau terangkan ya. Isyarah Fadhul Islam tentang pembahasan ini. Baik. Ya, segera itu dari akhir majelis. Insyaallah telah cukup. Ya, berikutnya kita akan masuk hadis yang pertama seputar keutamaan Islam juga. Agak panjang, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya insyaallah taala. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.